Salam kenal ya Bang Juan. Salam kenal Bang Mig juga. Salam kenal Mas Dian. Alah, gimana? Ini Mas Juan nih salah satu sahabat gue guys. Jadi kemarin kita sempat ketemuan. Dia ini dari Pekalongan. Pekalongan. Terus kemarin beberapa waktu lalu dia sempat nyamperin gue ke sini gitu. Termasuk salah satu sahabat gue di situ. Makasih Salma. Dari beliau gue juga banyak belajar sih dari dia gitu. Gimana Mas Juan? Kok kresek-kreseknya apa nih ya? Kipas kali ya? Pengadis. Ya, kipas kayak. Kipas kayaknya ya. Kresek-kresek. Ada nggak kresek-kresek masih lagi? Udah. Enggak. Udah. Gimana Mas Juan? Sebenarnya sih aku tuh ketemu Mas Dian itu sekalian ya pengen cerita, tapi ngelihat kondisinya Mas Dian itu sepertinya Mas Dian yang butuh cerita, makanya aku dengerin. Iya, jadi kadang-kadang tuh gini ya teman-teman ya. Gue tuh ngerasa gue harus bercerita sama siapa gue nggak ngerti itu. Gue lebih banyak diamnya sebenarnya, dan nggak banyak orang yang tahu cerita gue atau kehidupan gue itu sih enggak gitu. Bukan memilih ya, tapi dirasa ini yang pas atau enggak gitu loh. Dan ini Mas Juan tuh salah satunya gitu. Mungkin Nick salah satunya juga. Ada beberapa temen yang, tapi gue menghindari cerita sama cewek. Jujur, gue bukan anti, tapi gue menghindari cerita hidup gue ke cewek gitu. Karena namanya cowok sama cewek itu kayak ada, mau gimana pun kita tetap ada gap. Takutnya kita ada affair atau apa gitu. Mas Juan, kipasannya dimatiin dulu deh kayaknya deh. Karena kresek-kresek gitu. Bisa benerin kulkas nggak kan? Asa ada typingan begitu. Oke. Udah lanjut Mas Juan. Mau nanya apa? Enggak, sebenarnya aku nih lagi ya sekalian cerita ya. Bang R. Lagi di fase menjalani hubungan dengan dijalani aja. Kak Z. Itu ketemunya di mana? Ketemunya di kerjaan. Di kerjaan aku di real. Gimana itu? Nah, terus cerita gini. Setiap pertemuan aku tuh pengen ada jawaban yang berbeda. Tapi jawabannya tetap sama, jalani aja sampai aku bosan gedek banget. Mas Juan tuh pengen jawaban yang berbeda. Berarti dalam artian pengen ada progres di dalam hubungan itu gitu kan? Iyalah. Oke. Lah terus Mas Juan menyikapinya gimana? Kalau aku menyikapinya kan semua ada batas kesabaran ya kalau aku ya 1, 2, 3. Kalau udah 3 kayaknya sih skip. Cuman skipnya aku tuh udah sayang banget sama anaknya. Maaf ya Ini masalah perasaan ya guys ya. Iya. Terus? Udah sayang sama anaknya juga udah sayang banget sama aku. Seperti anak aku sendiri. Kemarin aja minta ke tempatnya Om Juan. Ya udah aku ajak ke rumah, terus ibunya nusul. Tapi dengan sifat yang dingin, nggak pernah merespon. Jangka Z. Oke. Jadi gini, kalau menurutku ya, mungkin ada beberapa case yang seperti itu. Case seperti itu jadi kayak misalnya kita udah deket sama keluarganya, bukan cuma sama anaknya. Mungkin yang bagi yang belum punya anak, mungkin deket sama orang tuanya, gitu kan. Mungkin deket sama adik kakaknya, gitu kan. Itu mungkin. Lah dari situ tuh kita bisa belajar Mas sebenarnya, bahwasanya hidup ini ketika kita dekat sama seseorang, nggak melulu harus jadi pasangan kita atau mengikat. Bisa jadi kita bisa jadi bagian keluarganya dia, gitu loh. Nggak harus menjadi mantunya misalnya, atau menjadi papa sambungnya atau suaminya gitu. Kadang-kadang kita harus berpikir, oh bahwasanya dia dikirim untuk seperti ini, dia dikirim untuk seperti ini. Ya seperti Mas Juan yang bilang kan, bahwasanya seseorang yang datang ke kita itu nggak melulu harus menjadi salah satu bagian yang menemani hidup kita, gitu. Bisa jadi itu dikirim untuk kita belajar, untuk kita
menambah saudara, menambah tali silaturahmi gitu kan. Ya bahwasanya kita harus berpikir seperti itu. Bahwasanya kita misalnya kita lagi dekat sama seorang ya, jangan berekspektasi kalau kita akan jadi jodohnya gitu, akan jadi pasangan hidupnya. Nggak melulu seperti itu. Tapi memang itu berat ya, apalagi kayak udah ngerasa, karena sense of belonging, rasa memiliki yang udah besar, itu akan membawa kita ke dalam suatu permasalahan yang mungkin membuat kita itu akan jadi nggak bisa melihat yang lain, nggak bisa melihat peluang yang lain. Misalnya ada cewek yang suka sama Mas Juan, itu nggak bisa dilihat. Yang tulus, yang datang, terus yang mungkin akan menjadi jodohnya itu jadi kayak kepending, bahkan terskip pada akhirnya. Gitu. Makanya jadi gini, kita lihat progresnya Mas Juan. Ketika gue berhubungan sama dia, progresnya bagaimana? Grafiknya naik atau turun? Ketika turun, ya kita harus evaluasi, gitu. Dan action. Ketika naik, kita pun juga harus evaluasi dan action. Ini udah naik nih, udah bisa diajak berkomit nih, bisa diajak ke ranah hubungan yang lebih tinggi. Ya udah, gitu. Kalau menurutku sih gitu. Mungkin Nick punya pandangan lain gitu loh. Sama sih. Waalaikumsalam. Yang bikin berat kan yaitu karena udah terikat kan. Kalau alasan Mas Juan karena udah deket sama anaknya itu mungkin ada, tapi persentasenya nggak gede. Karena memang lebih suka mamanya aja. Iya. Iya, karena menginginkan mamanya aja. Itu tuh kayaknya. Soal ke arah situ ya mutlak ya kadang ya. Tapi anak bukan untuk media untuk mendekati, bukan. Sebenarnya sih udah deket dari dulu, cuman gue rasa ada yang cocok nih. Gue single, dia juga single mom ya. Merasa cocok aja. Padahal benar-benar kata-kata Mas Dian itu, mengenal itu bukan soal tentang mendapatkan, tapi harus mengenal karakter dulu. Ini cocok nggak orangnya buat ke depan. Soalnya kan menikah juga nggak seumur hidup itu lama loh. Kita itu harus mendapatkan orang yang benar-benar sefrekuensi dan setara. Kenapa kita miringnya sama nih? Ganti deh. Soalnya di sini nih, soalnya mic-nya di sini, di sana ada kipas. Iya gitu. Terkadang kita tuh dekat sama seseorang karena kita berpikir harus mendapatkan seseorang itu. Gitu. Padahal enggak. Sebenarnya kita juga harus berpikir bahwasanya kita dekat sama seseorang tuh ya mengenal karakternya dia, memahami dia bagaimana gitu kan. Terus ini bisa dibawa kemana kan, seperti itu. Bukan cuma sekedar nafsu, bukan cuma sekedar buat have fun atau gabut atau mengisi kesepian, enggak. Itu. Tapi yang natural itu sepertinya lebih asik tanpa dipaksakan. Natural di sini dalam artian tidak memaksakan ya. Gitu. Biarkan perasaan tuh ngalir gitu aja gitu. Tapi ya memang untuk belajar ke arah situ memang berat, karena biasanya orang yang mendekati seseorang itu nafsu, pengen memiliki, nafsu pengen ngikat gitu. Lu punya gue, lu nggak boleh sama yang lain gitu. Gitu. Kalau menurut gue sih ya gitu, Mas. Tapi sih sekarang udah mutusin buat skip aja. Soalnya emang kedepannya emang udah nggak baik, nggak tepat, nggak cocok. Tapi hatinya itu belum terima, Mas. Hatinya belum terima. Ya wajar, karena kita memupuk perasaan itu kan juga nggak sebentar. Itu terus tiba-tiba ketika hati Mas Juan ya, hati Mas Juan atau si perempuan? Hati aku doang belum terima. Kok udah deket semuanya kok gini-gini aja, jalani aja dulu sampai gedek aku, bosan aku dengan kata jalani dulu. Mas Juan tahu nggak? Ketika kita menggenggam seseorang, ketika kita terlalu fokus sama seseorang, memikirkan seseorang, energi kita ketarik sama dia, kan udah aku jelasin. Oh, iya benar. Lah ketika energi kita ketarik sama dia, itu akan dia kuasai. Diri kita itu akan dikuasai sama dia. Itu secara nggak kelihatan seperti itu gitu. Ketika diri kita dikuasai sama dia, otomatis pikiran kita juga disetir. Tahu ke dia mulu, ada apa-apa juga ingat dia mulu, padahal dia nggak seperti itu misalnya.
Lah bagaimana cara melepaskannya? Yaitu tadi, lepasin aja gitu. Kalau kita udah merasa lelah yang paling lelah, lepaskan. Apapun itu, lepaskan bukan berarti meninggalkan, enggak. Gue lepasin nih, semoga lu bahagia gitu. Udah, doa terbaik buat gue, dari gue buat lo, semoga lu bahagia, gue lepasin. Dah. Ya Allah aku lelah, misalnya gitu. Ya Allah aku lelah, aku ingin beristirahat sejenak, aku ingin melepaskan lelahku. Mungkin ketika suatu saat energi udah membaik, aku udah membaik, mungkin bisa mulai lagi gitu. Tapi terkadang melepaskan itu perlu. Jangan selalu digenggam, karena digenggam kita akan capek sendiri. Kita menggenggam sesuatu dengan erat, itu dengan menggenggam sesuatu dengan santai, itu pasti akan lebih cepat lepas yang terlalu erat. Karena apa? Terlalu capek. Coba deh kalian genggam sesuatu erat banget, gak akan lama, tapi kita akan lelah. Tapi ketika kita menggenggam sesuatu yang santai aja ya, gini, santai aja, nanti akan lebih awet gitu. Analoginya seperti kita menggenggam pasir kah gitu? Semakin kita genggam semakin. Bisa jadi gitu. Tuh, cara melepasin, tolong jelasin gimana cara untuk melepaskan, tolong jelasin gimana tuh UI. Melepaskan itu enggak melepaskan bukan berarti meninggalkan ya teman-teman ya gitu. Melepaskan tuh bukan berarti kita udah, gue misalnya dalam rumah tangga, udah gue tinggalin lu, udah kita pisah aja, enggak. Melepaskan tuh apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi beban kita, apa yang menjadi unek-unek kita, emosi kita, luka kita, kecewa kita, itu ya udah lepasin aja gitu. Kayak bahwasanya hidup ini udah ada yang ngatur gitu loh, udah ada yang ngatur, udah begini jalannya. Yang penting gue udah ikhtiar, sisanya hasilnya gue serahin gitu. Gue serahin dalam artian ya udah, ya Allah aku udah lelah, udah begitu aja. Ya Allah aku udah lelah, aku ingin beristirahat sejenak gitu. Bang Ijal kasih Ustadz. Ya kadang-kadang kita afirmasi ke diri kita sendiri gitu. Kita kayak ngobrol sama Tuhan aja. Ya Allah aku udah lelah, aku mau beristirahat sejenak. Mungkin suatu saat ketika energi udah membaik, energi udah full lagi, kondisi udah membaik, ya mungkin kita bisa bersatu lagi dengan yang lebih baik. Maksudnya dengan yang lebih baik bisa jadi orang lain, bisa jadi dengan dia dengan versi yang berbeda gitu. Karena kalau orang dikejar-kejar itu kayak, mungkin ya kalau kita normalnya manusia, orang dikejar itu kayak risih, tahu nggak sih? Ketika kita ditanya satu hal yang sama terus menerus, kamu jangan marah ya, kamu begini ya, kamu ini, lama-lama risih. Itu secara manusiawinya ya, secara logikanya kayak gitu. Tapi kalau ketika santai aja, mungkin akan timbul rasa kangen. Kita santai aja akan timbul rasa sayang yang lebih. Kok dia nggak ngubungin gue hari ini ya gitu? Kok gue begini? Kok dia nggak ngubungin gue? Kok dia nggak merhatiin gue lagi? Lah itu mungkin tumbuh. Jadi bukan tarik ulur, tapi itu kayak energi orang itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi seperti kita. Ya. Terus harus memang susah sih. Cuman ya harus sadar tadi itu pelan-pelan gitu loh. Karena kadang gimana ya? Yang memulai cerita siapa gitu kan? Yang baper siapa? Kadang juga ada yang kayak gitu. Itu susah juga gitu. Iya. Permasalahan seperti ini bukan hanya terjadi sama cewek ya teman-teman ya. Cowok tuh sebenarnya sama gitu. Jadi jangan dipikir cowok aku nggak punya hati atau sebenarnya sama. Cuman cara menyikapinya itu yang berbeda gitu. Cara menyikapinya, cara mengambil langkahnya, langkah apa yang harus gue ambil, sikap apa yang harus gue ambil gitu. Itu berbeda. Karena masing-masing orang itu punya fase, sekali lagi fase yang berbeda-beda. Kita nggak bisa menyamakan pikiran kita. Gue ngomong begini ke Mas Juan, ke kalian, terus harus sama kayak apa yang udah gue lakuin, itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena kesadaran diri itu munculnya dari diri sendiri. Dalam artian cara berpikir kita kan munculnya dari kesadaran ya. Ketika kita lagi sadar mungkin berpikirnya jernih, lebih tenang, lebih terang gitu. Tapi ketika kita lagi ruwet, ya beda lagi urusannya. Dan hasilnya pun akan berbeda juga gitu. Kita nggak mengambil langkah dengan tenang atau mengambil langkah dengan ruwet, buru-buru, hasilnya akan berbeda. Itu jelas. Samiyati. Itu. Iya. Dan yang itu, kenapa sih aku harus ketemu orang-orang yang seperti ini? Dalam hal asmara ya, selalu bermasalah. Sebenarnya aku sadar masih di sini.
Yang salah bukan mereka, yang salah itu energi aku yang belum selesai sama masa lalu. Makanya aku ke Bandungan, ke tempatnya Mas Dian, katanya healing kan, bikin ngilangin pikiran. Masalahnya tuh di sini bukan di sana, jadi nggak hilang-hilang, belum hilang sampai saat ini. Iya, bener. Jadi masalah tuh di sini itu bener. Ketika kita berusaha untuk menyingkirkan masalah itu, semakin kita berusaha menyingkirkan, itu akan semakin melekat. Jadi gini teman-teman, kadang-kadang emosi, kadang-kadang berpikir seperti yang tadi, gue harus begini, enggak. Kadang-kadang kita harus mempersilahkan masuk, silahkan masuk. Ayo kita duduk bareng, kita ngobrol. Kita ngobrol sama diri sendiri. Masalah datang itu kita kadang-kadang mau apa gitu loh. Kenapa kamu hadir? Kenapa kamu masuk ke dalam hidupku? Nah itu nanti akan terjadi introspeksi diri. Kesadaran diri bisa jadi dimulai dari situ. Jadi masalah itu nggak semua masalah harus ditepis. Jangan datang, atau misalnya gue nggak mau ada masalah. Ya namanya orang, siapa sih yang mau ada masalah? Cuman kadang-kadang kita harus menikmati masalah yang ada. Dan mungkin nanti kita akan mendapat jawabannya. Oh ternyata masalah gue ada di sini nih gitu. Dan mungkin nanti bisa jadi bahan introspeksi. Satu itu. Kedua, ada orang yang mungkin seperti ini. Track dia udah on the track ya. Dia nggak berbuat maksiat, dia udah baik-baik saja, hidupnya nggak macem-macem, nggak neko-neko. Tapi masih ada yang kayak gini, misalnya kesulitan jodoh atau kesulitan rezeki atau apa. Kadang-kadang bukan bawaan kita ya teman-teman. Sekali lagi mungkin itu karma yang harus kita lewati. Kita harus menyelesaikan karma, kita harus membersihkan karma kita sendiri. Dan pada waktunya nanti ketika kita dirasa udah siap, udah bersih, ya kita akan dikirim tanpa kita tahu sumbernya dari mana, tanpa kita berpikir datangnya ini orang dari mana, tiba-tiba aja gitu. Makanya itu diperlukan netral ya, netral di dalam diri, fondasi dalam diri itu sangat penting gitu. Mas Juan kayaknya harus banyak bergabung ngobrol sama orang-orang yang netral gitu loh, kayak Bang Herdi gitu. Mungkin ya di mata Bang Juan dia bukan orang seperti Bang Juan gitu. Sering-sering aja ngobrol gitu. Itu jawaban-jawaban yang itu nanti kita kebentuk sama kayak dia, insya Allah ya. Maksudnya makanya tadi juga bilang kan kayak kalau kita berteman sama tukang parfum kita ikutan wangi gitu loh. Maksudnya beberapa tindakan dari teman kita yang di luar zona kita ya, biasanya itu yang kita butuhin. Kadang siap dan gak siap, mungkin tega dan gak tega juga gitu loh. Mungkin untuk dibilang tidak gitu itu agak berat. Misal kita orangnya gak enakan, nah ketemu nih temen orang kayak Herdian mungkin agak ketus gitu kan, mungkin agak tegas gitu kan. Nah bergaul aja sama dia, butuh itu circle kayak gitu. Makanya nanti insya Allah mungkin cewek-cewek yang datang di kemudian hari nggak cewek seperti itu lagi gitu. Itu mempengaruhi juga, iya. Mungkin keluarga, didikan keluarga nggak mempengaruhi kita, tapi temen mungkin bisa mempengaruhi kita gitu. Betul. Tapi karena kalau kita memulai cerita, ya kadang repotnya itu kan ya kita nggak nyaman kadang, karena memang ini temen bukannya zona nyaman kita. Repotnya di situ, tapi mau nggak mau ambil jalan itu buat belajar gitu. Iya tadinya kan aku tuh sering sama teman-teman, sama Mas Dian, sama Bang Ijel, semuanya di TikTok ya. Sering ya aku tuh, sering komunikasi sama mereka. Tapi tipikal aku tuh tipe orang yang kalau udah punya pasangan, aku utamain pasangan aku dulu. Iya. Itu udah menikah atau belum? Belum. Nah kalau aku prinsipnya sih kalau belum nikah, aku nggak prioritas sih. Kalau aku ya, kalau masih pacaran, aku masih 50-50 antara pacar dan temen. Iya. Iya. Karena kalau kita terlalu fokus, misalnya kita udah menganggap pasangan kita itu udah kayak prioritas utama, habislah sudah. Iya bener. Habislah udah. Dalam artian gini, kenapa gue bilang habis? Ya itu tadi, kita berarti udah menutup banyak hal yang harusnya kita bisa lewatin, harusnya bisa kita tahu, harusnya ilmu yang masuk, banyak ilmu yang masuk, banyak pengetahuan yang masuk, banyak pergaulan yang masuk, link yang masuk, jadi ketutup. Punya pasangan itu baik, gue nggak menyalahkan, bahkan itu bisa kayak jadi bahan pelajaran buat kita. Tapi kalau udah tutup, tek gitu, ya udah kelar. Itu belum jadi bini kita gitu, belum jadi pasangan kita, apalagi udah jadi bini gitu, kelar.
Mungkin Asal. bisa belajar dari situ, Mas. Belajar dari situ dalam artian kita harus seimbang. Kalau pasangan, misalnya gue punya pasangan gue nuntut kamu jangan begini, jangan begini. Mungkin gue akan bilang iya. Tapi gue tidak akan mengiyakan. Gue cuma bilang iya, tapi gue tidak akan mengiyakan apa kata-kata dia. Itu karena kita tuh punya hidup sendiri. Jangankan masih pacaran, ketika kita udah punya rumah tangga, itu kita punya privasi, kita punya pemikiran masing-masing, kita punya cara masing-masing untuk menggapai hidup. Ya. Gitu loh. Ini apa namanya? Mungkin ya teman-teman ya kayak yang di bawah tadi ada typing, berarti belum cinta beneran nih gue sama dia, belum 100%. Maksudnya bukan gitu. Di sini kan kita apa ya, belajar untuk mencintai itu sekedarnya aja gitu loh. Kan berkali-kali kan aku udah kasih masukan ya. Aku belajar dari orang yang 20 tahun menikah, 30 tahun menikah, kenapa mereka langgeng dengan permasalahan yang ada gitu, tetap nggak cerai apa gimana. Karena mereka tuh ternyata nggak cinta 100% gitu. Ini masukan dari aku gitu. Karena gue bisa mati duluan, dia bisa mati duluan. Kan aku udah berkali-kali bilang. Jadi lo tuh bisa jadi janda, gue bisa jadi duda. Dan gue bisa, kalau orang bilang, bininya baru meninggal kok dia bisa nikah ya besok. Itu cuman sugesti orang lain, kenapa harus kalian turutin gitu loh. Kita tuh berhak untuk nikah lagi loh besoknya, walaupun istri kita meninggalnya 2 hari atau seminggu yang lalu gitu loh. Enggak, bukan berarti nggak cinta 100%. Lah kan gue udah jadi suami lo, ya gue kasih lo nafkah lahir dan batin. Ya bukan berarti gue nggak bisa cinta lagi sama orang gitu loh. Ya nggak gitu juga gitu. Karena lo mandiri ya untuk diri lo sendiri gitu kan. Jadi kalau anak pun juga kita didik kan supaya mandiri. Tapi nanti dimanjain itu ya salah gitu. Akhirnya nggak bisa hidup gitu. Iya. Jadi makanya bukan nggak cinta satu, apalagi masih pacaran. Ya Allah, masih pacaran lo ngangkat udah bla 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 bla, nggak masuk deh. Karena gue belum tentu jodoh lu, gue belum tentu nikah sama lu. Terus gue ngasih, misalnya gue fair-fairan nih, gue punya tabungan nih gitu, kayak 5 juta doang nih. Ya udah, gue beliin lo ini ya harganya 200.000 aja. Soalnya gue butuh biaya hidup nih gini. Kok pelit banget sih gini-gini? Siapa lu? Gue gituin aja gitu loh. Sekarang aja belum jadi istri udah nuntut gitu loh. Bukan, makanya kadang beberapa orang yang di zona nyaman itu menurut mereka itu, kok lu kasar sih? Kok lu nggak kasar gitu loh? Karena lu cuma terlalu nyaman di circle teman-teman yang munafik sama lo, yang fake sama lo. Ya lu kasihlah tas harganya 4 juta kek, gak apa-apa berkorban demi cewek, gak apa-apa berkorban demi ini. Nah lu terlalu nyaman dengan nasihat seperti itu dan akhirnya apa? Dia nggak jodoh ternyata lu dapat cobaan kayak gitu, nggak jodoh, lu down, lu stres, lu galau gitu loh. Kenapa? Lu terlalu total, dianya nggak total sama lu gitu. Percaya deh, dia nggak total, dia tuh bener kata Nick, asli. Bener Nick. Mencintai seadanya, ya tadi bener. Mencintai seadanya, menyayangi seadanya, marah juga seadanya, emosi juga biasa aja, dendam juga seadanya. Jadi jangan terlalu difokusin ya gitu loh. Kita mencintai seseorang, ya cukup dalam hati aja. Gue sayang sama lu gitu. Gue akan berbuat seperti apa yang lu lihat. Bukan cuma ngomong-ngomong doang. Gue sayang lu, gue cinta lu, tiap hari diomongin tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Itu dalam arti itu gini. Kalau tadi ada jual kayak misalnya nggak setuju, cowok bisa kayak gitu ya gitu loh. Ya sebenarnya cewek pun bisa cara berpikirnya seperti itu. Jadi gini ya teman-teman, kepercayaan diri itu harus dipupuk. Ketika gue udah milih lu milih gue, dalam artian ini udah menjadi suami istri. Gue udah milih lu sebagai pasangan gue. Lu pun juga seperti itu, milih gue untuk jadi pasangan lu. Itu rasa percaya dirinya tuh harus nongol. Jadi jangan dipertanyakan lagi, jangan ditanya-tanya mulu. Lu sayang sama gue nggak? Lu sayang sama gue nggak? Lu cinta sama gue nggak? Itu nggak usah dipertanyakan. Udah dipilih masih mempertanyakan gitu loh. Kadang-kadang tuh konyolnya kan di situ. Makanya timbul yaitu tadi rasa ketidakpercayaan diri, dalam artian bisa ya cowok seperti itu seadanya, bisa ya cowok bersikap seperti itu. Ya sebenarnya cewek pun bisa, tergantung dirinya sendiri itu. Masing-masing cara berpikirnya bagaimana, ada di fase mana itu mempengaruhi cara berpikir kita. Intinya sih seperti itu. Aku nggak pernah percaya diri, harus percaya diri. Kalau diri kita aja nggak kita percayai, mana orang lain mau mempercayai kita gitu loh. Iya dong.
Yang belum rela itu ya gini mas, soalnya aku tuh udah kayak ke-trigger sama denger dia tidur ngoroknya, terus apanya gitu kan, sering tahu nggak, sebutin itu loh aku tuh kalau pacaran. Iya, ya wajar sih. Ada yang di fase seperti itu. Tapi kan apa ya Mas Juan? Apa? Kita tuh terkadang kita terjebak dalam halusinasi sebenarnya. Bukan realita itu. Kalau kita udah terbawa jauh sama halusinasi, itu yang belum ada diada-adakan. Yang belum ada udah difikirkan. Itu masuk halusinasi. Itu tuh masih sekedar pengenalan ya. Pengenalan itu boleh jadi lanjut, boleh jadi enggak. Namanya juga pengenalan. Lah, tapi ketika kita udah berekspektasi lebih, berhalusinasi lebih untuk kehadiran dia, sosok dia udah teringat-ingat seperti itu, wajar memang. Cuman kita juga harus kembali kita sebagai seorang laki-laki juga harus realistis gitu loh. Masa sih gue harus begini terus gitu kan, misalnya. Masa sih gue seumur hidup gue akan terbawa sama perasaan yang macam seperti ini terus gitu. Iya kan, sampai kapan? Sementara umur kita itu terbatas gitu. Umur kita terbatas dalam artian kita nggak ngerti kita ini akan berpulang kapan gitu loh. Jadi ya nikmati hidup aja gitu. Bukan untuk ditepis ya, bukan untuk ditepis atau disingkirkan, enggak. Cuman nikmatin aja. Kesakitan itu, rasa kangen, rasa apa, dinikmatin aja. Tapi semua memang susah. Semua pernah sih ngalamin proses kayak Bang Juan juga. Aku juga pernah, maksudnya ya beberapa kali juga aku ngomong di sini kan, cewek juga ada loh yang gunain logika, cowok juga ada loh yang gunain hati. Nggak semuanya cowok pakai logika juga ada gitu. Jadi di sini insya Allah mereka typing sih begitu ya, maksudnya nggak semuanya cewek juga pakai hati gitu loh. Ada juga yang lihat di sosmed deh, banyak deh cewek barbar, cewek yang menggunakan kata-kata yang kasar, cewek julid, bla bla bla. Apakah dia menggunakan hati? Kan enggak gitu loh. Dia salah langsung serang gitu loh, langsung berkata-kata, gue nggak peduli ya cowok gini pergi lo, bla 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 bla, gunain kata. Jadi jangan ini ya, maksudnya semua cowok itu pakai logika gitu. Semua cowok itu pakai hati juga. Aku pun pernah kok sleep call, video call yang sampai ketiduran, sampai ngoroknya kedengeran gitu. Aku pernah menjalani posisi kayak gitu Bang Juan. Cuman di usia-usia tertentu, aku lupa ya usia aku berapa di saat itu, ya 20-an lah waktu itu kan. Terus kok gue bodoh ya, gue ngapain sih begini gitu. Karena gue ngerasa nggak sehat gitu. Terus pertama, terus kedua besok gue ada aktivitas, terus gue ngerasa tubuh gue nggak sehat, gue begadang, bla bla bla. Terus gue kembali ke realita gitu loh. Oh, gue ini kan bukan istri gue gitu loh. Kenapa gue harus temenin dia tidur gitu? Aku ngomong gitu loh. Iya, itu maksud Bang Herdi itu gitu. Akhirnya terjebak halusinasi gitu kan. Terjebak halusinasi gitu. Jadi ya boleh, mungkin sesekali gitu loh. Boleh. Aku nggak ngelarang gitu. Akhirnya kayaknya kurang-kurangin deh gitu loh. Maksud aku tuh ngomong ke pasangan gitu. Kurang-kurangin deh sayang gitu kan. Maksudnya aku kan besok mau kerja, mau meeting, bla 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 gitu kan. Oh ya udah deh gini-gini. Kalau dia ngambek itu urusannya dia. Tapi kalau di saat itu sih pacarku ngerti ya. Ya juga ya, maaf ya aku ganggu deh. Kayaknya besok kamu mau kerja bla bla bla. Akhirnya si cewek ini jadi pihak yang mengertiin gitu loh. Kalau cewek ini dibimbing ke yang bener, rata-rata cewek itu nurut sih sebenarnya ke laki-laki gitu. Asal memang dia pakai logika, bukan pakai hati lagi. Kalau seandainya dia pakai hati, dia pasti ngambek gitu. Misalnya, kamu gitu sih, kamu nggak cinta sama aku, gini. Lu harus catet, lu harus note, ini cewek pakai hati, nggak bisa. Lu harus coba deh sekarang realistis gitu. Nah kan banyak yang typing bener kan. Makanya sekali-sekali pakai logika deh, laki gue ini lagi gimana nih. Dia kan laporan nih, pulang jam berapa, pergi jam berapa. Secara inisiatif, mungkin kalian cuma ucapin selamat malam gitu. Selamat malam, kamu udah nyampe rumah, ya udah langsung istirahat deh. Gak usah telepon aku gini, aku langsung tidur pap gitu, atau video call 5 menit 10 menit. Ya udah langsung tidur ya gini nih. Nah, itu pakai logika gitu. Jadi nggak semuanya tuh yang kayak apa-apa cinta. Lu mau berak lu lope-lope gitu loh.
makan cinta mulu tiap hari. Itu sisi dalam. Kalau sisi luarnya bisa jadi kita punya pikiran seperti ini, Mas Juan. Ketika kita belum mendapatkan sesuatu, itu berarti belum baik buat kita. Satu itu. Kedua, mungkin Mas Juan atau dia masih punya masa lalu. Yang cara berpikirnya, daripada gue menyakiti orang yang baru, gue kelarin dulu deh masa lalu gue gitu. Karena bukan secara ini, tapi memang ini benar. Ketika kalian belum bisa move on dari masa lalu, masih ada keterikatan dengan masa lalu, dan kalian memaksakan untuk menjalin hubungan baru dengan seseorang, itu kemungkinan besar akan menjadi kesakitan yang baru. Itu kayak pelampiasan. Rasa traumanya yang dulu belum hilang, rasa sakitnya yang dulu belum hilang ketika memaksakan hubungan dengan seseorang yang baru. Itu pasti akan terjadi gesekan. Karena sama-sama belum bisa berdamai. Entah dari dianya atau dari kitanya, mungkin jadi dua-duanya. Makanya ketika orang sadar, gue masih ada keterikatan dengan masa lalu, gue gak mau berhubungan dulu sama orang yang baru. Karena pada akhirnya nanti akan saling menyakiti. Iya. Gitu loh. Ini secara luarnya ya. Kita ngeliat keluar, bukan ngeliat ke dalam. Halo Antika, ya Kak Salma bener, Kak Baby bener tuh yang typing, Kak Cecil bener. Tapi tadi Nick bilang yang umur aku pas 20 tahun, gue pernah ngerasain hal seperti itu. Nah, Mas Dian itu bilang, yang pas ketemu Mas Dian bilang itu, kayaknya aku itu terjebak di umurku yang 19 tahun. Iya, itu yang kemarin gue bilang. Jadi gini, jiwa manusia, ini teman-teman ya, mungkin agak sedikit bingung ya buat kalian yang belum familiar dengan ini, belum paham. Ada orang yang terjebak, jiwanya itu terjebak dengan usia tertentu. Jadi gini, mungkin teman-teman gini ngerasa, kenapa yang akhir-akhir ini yang suka sama gue orang-orang yang lebih tua ya? Pernah nggak? Kenapa akhir-akhir ini yang suka sama gue, yang tertarik sama gue orang yang lebih muda ya? Gitu. Lah, sebenarnya jiwa kita itu sedang menarik, energi kita itu sedang menarik seseorang yang mungkin yang lebih tua itu sesuai umur kita. Mungkin umur kita sekarang 30 ya. Misalnya usia kita sekarang 30, yang suka sama kita 50. Lah 50 itu hanya sekedar usia, tetapi jiwanya itu masih ketinggalan di yang 30 tadi. Begitu juga ke yang bawah. Mungkin yang bawah itu jiwanya udah tua terus pada akhirnya tertarik sama yang lebih tua. Itu jiwa tuh nggak bisa dibohongin guys. Itulah jiwa. Makanya energi itu tidak bisa berbohong. Energi itu akan saling tarik menarik. Pada akhirnya juga nanti bisa jadi sebagai magnet yang menarik, atau bahkan bertolak belakang. Lah ketika energi kita bertolak belakang sama seseorang, ya itu mungkin belum waktunya atau memang enggak. Itu kalau ngejabarin masalah ini memang lebih dalam sih. Cuman ya sedikit banyaknya seperti itu gambarannya. Gitu. Kadang-kadang kan kita merasa ya, jiwa gue kok masih muda ya. Gue udah usia segini tapi jiwa gue begini ya kan. Kok gue masih suka hal yang seperti ini, masih kekanak-kanakan. Lah ya itu sebenarnya tanpa kita sadari jiwa gitu masih kebawa gitu loh. Karena mungkin masa kecil kita kurang bahagia mungkin. Keinginan kita pada masa kecil, masa lalu kita tuh belum keturutan. Pada akhirnya pas usia 50 beli mobil-mobilan misalnya. Ya karena masih terjebak di situ sebenarnya gitu loh. Kalau kita sama gitu, juga. Ya Kak Salma mungkin juga terjebak. Nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Yang penting rem diri itu ada ya. Maksudnya sadar diri itu ada gitu loh. Maksudnya ya boleh kita mempunyai hobi yang kayak kekanak-kanakan gitu, atau cara berpakaian boleh gitu. Cuma sadar diri loh, kalau lu udah tuir ya kan, atau udah punya bini, udah punya laki, tetap sadar gitu loh. Bukan yang kayak terlena gitu loh. Maksudnya gue ngelakuin ini salah gitu. Berarti kita harus ngerem gitu. Misalnya aku suka mobil-mobilan gitu, ini ya figur gitu, beli mobil-mobilan. Terus udah koleksi 10 biji nih gitu. Contoh, udah jadi pajangan 10 biji, udah stop gitu. Bukan yang berarti kayak koleksi sampai 200 biji mobil-mobilan yang kecil-kecil itu. Itu maksud aku tuh gitu. Oh, ini hobi gue nggak terkontrol nih gini, gue harus ngerem. Begitupun juga sifat gitu loh. Kok gue suka gulali ya gitu kan, ngapain sih gue suka gulali ini gitu. Gue ke pasar malam gue beli gulali doang gitu. Ya udah, besoknya nggak lagi gitu. Ngapain gitu loh, maksud aku tuh gitu. Kayak ada rem-remnya gitu.
Mungkin jiwa Mas Juan tuh ya masih di situ mungkin. Ya Tuhan tuh lebih tahu ya. Keadaan kita tuh Tuhan lebih ngerti dibanding kita, bahkan diri kita sendiri. Makanya kenali dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Pernah dengar kata-kata itu kan? Ya itu di situ letaknya sebenarnya. Kalau kita nggak mengenali diri sendiri, gimana kita bisa mengenal Tuhan kan gitu? Yang dimaksud di sini tuh penjabarannya, ketika kita tahu diri kita bagaimana, pada akhirnya kita bisa kontrol. Ketika kita bisa kontrol tuh, ketika kita sadar diri, kita akan ngerti, oh ini begini, oh ini begini, Tuhan tuh menciptakan tuh seperti ini, oh Tuhan tuh maunya seperti ini, oh tuh jalan Tuhan tuh kayak gini, ini jalan Tuhan, ini jalan gue, ini. Pada akhirnya kita bisa memilah-milah untuk hal itu. Ini bener nih enggak, itu kan bagian dari sadar diri ya. Ketika kita tahu ini bener nih enggak, tapi bukan menyalahkan ya, kita hanya tahu ini bener nih enggak, ini oke nih enggak, itu sadar diri. Tapi bukan berarti menyalahkan, dia salah, gue bener, atau gue salah, dia bener, enggak. Jatuhnya enggak seperti itu. Jam 12 Kak. Ini mau nanti jam 12 mau selesai. Iya Mas. Apa ngobrol aja. Gak apa-apa, santai aja. Santai aja. Enggak ada yang mau naik lagi. Enggak ada. Gak apa-apa. Karena jarang-jarang ya, Iya. masa cowok naik dan mau mengungkapkan isi hatinya. Enggak, sebenarnya aku tuh udah tahu cara penyelesaiannya, udah tahu di sini. Cuman kesadaran manusia itu ingin didengar aja. Aku tuh pengen didengar. Kalau solusi aku udah tahu gitu. Cuman pengen didengar aja. Iya. Ya kadang-kadang ya biar pelong gitu ya. Ingin validasi dalam artian untuk meyakinkan diri sendiri, gue harus dapat support lagi nih gitu. Iya, nyantai aja. Intinya itu solusinya paling kayak kita sering-sering, ada juga temen bilang lu coba belajar cuek deh gitu. Ada juga bilang kayak gitu. Solusi-solusi seperti itu ya. Lu coba sesekali cuek, seakan-akan lu nggak punya pacar gitu loh. Coba 2 hari deh, lu seakan-akan nggak punya pacar kayak gitu. Emang bisa, gue bilang. Bisa gue. Iya. Tapi ya gimana lagi ya? Kita ya kembali lagi, kesehatan mental kita itu kan paling penting ya gitu. Itu kan mengaruhi ke semua ya, ke mood kita untuk kerja, untuk sosialisasi, untuk tidur. Itu mempengaruhi, makanya buat mengontrol ego itu tuh penting. Mengontrol mood itu juga penting. Makanya sesekali belajar cuek, belajar nggak peduli, belajar bilang tidak. Malam ini video call nggak dulu deh, gitu. Berani bilang tidak, gitu. Iya. Gitu. Iya. Kadang-kadang kita harus berani bilang tidak gitu. Apa cinta Ya, tapi- itu basi? Nyanyi dangdut nggak yakin. Yakin dia pasti Belajar langsung masa mood. bodoh. Iya. Iya sih bener. Mencintai ini aja, sewajarnya aja. Jangan mencintai terlalu dalam. Jadi nanti kecewa gitu loh. Nah, nanti kalau udah fase kecewa, trauma, mati rasa, ingat itu tuh cuman pilihan, bukan. Kalau kalian mati rasa nggak mungkin. Kalian kan masih punya rasa sedih, rasa senang. Kalian cuma mengambil poin mati rasa. Sebenarnya kalian tuh nggak mati rasa. Sebenarnya kalian tuh nggak galau gitu loh. Cuma kalian aja yang menggalaukan diri. Toh kalian masih makan kok. Toh kalian makin punya tangan kaki, punya handphone, masih kerja, punya gaji ya kan. Ya mungkin ngomong gampang ya gitu loh. Ngomong gampang. Tapi kan gue ngomong nih. Tapi coba kalian sadar ke diri kalian sendiri. Bener nggak sih yang gue omongin? Lah bener lah. Masa gue ngomong halu gitu loh. Kalian milih mati rasa, milih trauma, milih stres. Ya kalian berlarut-larut memikirkan masalah itu. Kembali lagi nggak sadar diri tadi, nggak belajar cuek, nggak belajar untuk bodoh amat gitu kan. Ya akhirnya ngelihat cowok sama aja semua katanya, atau cewek sama aja, ya nggak juga. Itu kan kalian memilih kata-kata itu, gitu kan. Iya. Padahal nggak semua cowok juga pakai logika. Ada juga cowok yang melankolis, apa-apa nangis, nonton kartun aja nangis ya kan. Kecoa ketabrak pakai motor aja dibahas sama cowok, ada juga ya kan. Aku nabrak kecoa lo tadi, kasihan banget gini-gini, apa sih gitu kan. Ada juga melankolis itu gitu. Makasih banget. Pemilihan poin itu penting, bener kata Nick. Jadi ketika ada banyak, kita dihadapkan sama beberapa hal yang indah, yang bagus, yang nggak bagus, yang ruwet, yang ini, yang begini, itu tuh
berdasarkan pemilihan poin kita. Kita mau fokus kemana nih gitu. Kalau kita mau fokus ke bahagia, ya kita enak-enak aja gitu. Kalau kita mau fokus ke kesedihan, ya udah nikmatin gitu. Pemilihan poin dalam pilihan hidup kita itu penting gitu. Kita mau ke arah mana sih gitu. Giliran nonton drakor fokus nyambung sama ceritanya, bahkan bisa cinta sama aktornya. Giliran diri kalian sendiri, kehidupan kalian sendiri, malah bingung kalian nentuin arahnya kemana. Aneh juga sih gitu. Iya sih. Bisa ke-trigger ya. Iya, kok bisa ke-trigger ya? Kita nonton drakor, nonton film ya kan, kebawa emosi sampai nangis-nangis. Lah, hidup sendiri aja kalian bergalau-galau ria gitu kan. Sedih sendiri, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, sampai sakit gitu. Oh, berarti bener ya, lagu yang kita sering dengar atau film yang kita selalu tonton itu bisa men-trigger hidup kita, tersugesti ya. Iya. Itu kalau fondasinya belum kuat. Fondasinya belum kuat. Kalau fondasinya belum kuat. Kalau aku Jadi kan enggak. Jadi ketika kita misalnya nih ya, ketika ada VT lewat tentang kata-kata, Mendadak nangis. padahal sebenarnya kata-katanya itu sama tapi dilihat orang banyak, itu reaksinya akan berbeda. Yang Terus satu scroll mengambil sisi, misalnya ada kata-kata apa gitu ya, ada VT lewat dengan kata-kata apa, itu karena yang lihat Salam. banyak, masing-masing orang tuh punya pemikiran dan pandangan sendiri-sendiri. Ada yang mengambil dari sisi kebahagiaan, ada yang mengambil dari pelajaran hidup, ada yang mengambil dari kesedihan, ada yang mengambil dari mana, itu tuh masing-masing. Ketika dia berpikir seperti itu, berarti dia ada di fase itu. Padahal sebenarnya maksud penulis itu nggak seperti itu. Karena dia ada di fase itu, makanya dia mengambil kesimpulan kata-kata ini seperti ini. Kata-kata ini menggambarkan hidup gua. Kata-kata Kok gue ini banget sedih. ya, kok pas banget ya katanya. Iya, bener kok gue banget, kok pas banget. Sebenarnya maksud penulis tuh hanya ingin mensadarkan bahwasanya tuh hidup tuh seperti ini loh. Iyalah. Hidup ini seperti ini gitu loh. Terus Iya, giliran tapi di scroll lagi muncul video lucu, baru tadi kalian nangis. Kok tiba-tiba di video kedua kalian scroll malah ketawa? Kan lucu kalian juga kadang. Gak center. Bentar-bentar nangis, bentar-bentar ketawa, kata netizen. Kok lucu kalian gitu. Gue juga kadang bingung sih, maksud giliran sedih ini kata-katanya gue banget, gini. Terus giliran ketawa, ini gue banget lah. Kan tadi lu sedih. Kok sekarang lu jadi ketawa? Yang mana sih lu sebenarnya gitu kan? Waalaikumsalam Mbak Center. Jangan tergesa-gesa. Waalaikumsalam. Gimana Mas Juan? apa? Mau ngomong apa? Kan kebawa energinya. Enggak, aku lagi dengerin kata Nick. Oh. Iya kan bingung kan, berarti kayak Bang Juan nih. Bang Juan lagi buka TikTok, set tiba-tiba ada kata-kata motivasi. Ini gue banget nih, terharu, sedih, bla bla bla. Terus tiba-tiba scroll video kedua, terus tiba-tiba ngakak ya kan, video lucu. Kalian ngakak. Terus kenapa kalian nggak berpikir itu kalian banget gitu loh? Tapi kalian ngakak juga gitu loh. Bentar-bentar sedih, bentar-bentar ngakak. Tapi giliran yang sedih kalian ngerasa ini gue banget. Giliran ketawa malah kayak biasa aja gitu loh. Padahal itu juga kalian sebenarnya gitu. Cuma kalian mengambil poin yang sedih untuk hidup, makanya sedih. Kenapa nggak ambil poin yang untuk ketawa gitu? Iya. Gue sih menemuin poin di sini ya. Berarti untuk menjalani hidup kita kan belajar dari scroll yang tadi ya. Kita habis nonton VT yang sedih, terus scroll ada yang lucu, terus kita bisa mood kita bisa langsung ganti frekuensi gitu ke bawah. Balinya ke bawah. Berarti kita menemukan titik kehidupan. Berarti kalau mau menjalin hubungan ke depannya lagi, kita harus menaik turunkan emosinya. Bener gak sih? Menguatkan fondasi. Menguatkan fondasi dulu. Jadi apapun misalnya nih, misalnya pasangan kita marah-marah, ya jangan sampai kita ikut-ikutan marah. Kasih Karima. Dia emosi juga jangan kita ikut emosi. Dia sedih juga kita juga ikut sedih. Kalau kebahagiaan tuh bisa dibagi ya, bisa berbagi. Tapi kalau untuk masalah-masalah yang mengganggu hidup kita, ya jangan gitu. Kita jangan sampai ke trigger dengan masalah-masalah apa yang ada terjadi dalam diri kita gitu. Jadi fondasi itu penting. Dia kalau misalnya kita marah, dia marah. Misalnya dia marah nih, terus kita ikut-ikutan marah. Itu ya nggak akan kelar-kelar kan? Gitu. Nanti lama-lama jadi emosi semua, meledak pada akhirnya. Maka Itu ada penting. orang juga nonton Pentingnya film fondasi kan? itu di situ. Nonton film sedih nih di bioskop pada nangis gitu kan. Ada yang nggak nangis. Ya lu jangan bilang dia nggak punya hati gitu loh.
Iya, Dia nggak ngambil poin itu. Maksudnya ada cowok parah banget lu, itu filmnya sedih banget, gini lu nggak punya hati lu, kayak apa sih yo? Nggak poin itu, apa sih yo? Nggak poin itu, ya udah gitu. Dia poinnya udah kuat. Nonton bisa bahas film, bukan kejadian nyata loh guys gitu loh. Ini film nih yang lo tonton, ini nggak kejadian nyata. Dia udah ngambil pondasi itu, apapun yang terjadi di situ biasa aja gitu. Ketika kita pondasi udah kuat tuh bahkan termasuk kita ditinggalin aja udah biasa aja. Iya. Itu bahasanya Dia paham stoik gitu. memang bukan buat kita gitu loh. Jadi apapun keadaannya, mau sedih, mau apa, ya udah kita lempeng aja gitu hidup itu gitu. Iya. Stoikism ya yang bagi belum tahu itu buat ngatur pola hidup ya teman-teman yang mental gitu. Kalau mau detail lagi tuh ngatur ego, ngatur diri supaya melihat solusi bukan masalah, menempatkan diri di mana dia harus ngobrol apa. Stoikism tuh luas ya. Jadi pokoknya intinya buat mental sehat lah. Mungkin bisa dilihat di YouTube. Dozen ya guys. Di mute dulu Mas Yun. Ya mungkin bisa baca ya bagi yang belum pernah mempelajari tentang stoikisme apapun, baca. Jadi kita jangan terdogma ya, jangan terdoktrin cuman fokus ke satu hal. Kita bisa banyak belajar tentang hidup ini dari macam-macam. Itu kita ambil sisi positifnya. Baca aja, baca buku yang kayak gitu tentang hidup apa gitu. Tentu kita kan lebih ngerti ya. Mungkin untuk saat ini kita nggak nyandol ya, belum paham. Tapi mungkin kedepannya kita akan lebih ngerti. Oh ternyata begini, oh ternyata begini. Karena ilmu itu datangnya nggak terduga-duga gitu. Dan masuknya pun kita nggak akan menyangka-nyangka kapan masuk, kapan keluar gitu. Ya mungkin bisa nongkrong di real ya, Black Rose ya. Dark Empat deh, dia ngelawan NPD, Keok si NPD. Ya betul. Dark Empat tuh lebih apa ya? Lebih nyakitin sebenarnya dibanding NPD. Cuman jangan juga jadi Dark Empat ya, jangan. Maksudnya kita kalau ada orang NPD ya kita netral aja gitu. Jangan terbawa apa ya? Jadi kalau kita melawan sesuatu berarti kan kita terbawa secara nggak sadar. Kalau kita menangkis sesuatu secara nggak sadar itu kita tuh terbawa gitu. Ini gue tangkis nih karena ya itu tadi kita merasa kita diserang gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita udah di posisi netral, apapun yang datang ke kita ya udah masuk aja, silakan masuk gitu. Pada akhirnya kita akan berdamai dengan masalah. Sekalipun itu masalah, kita akan berdamai dengan masalah itu. Kak, Dark Empat itu udah gift gak sih dari lahir? Enggak. Dark Empat itu bisa jadi ya pelajaran hidup dari pengalaman hidup yang kita lalui, terus akhirnya ngebentuk kita jadi seperti itu. Makanya aku bilang ya boleh nggak, bukannya nggak boleh ya, tapi kita harus ngerti nih Dark Empat itu apa gitu loh. Berarti ketika kita ada di posisi itu kan berarti kita sempat terbawa, meskipun nggak terbawa banget kan sempat terbawa. Makanya yang paling bagus itu yang di posisi netral. Posisi netral tuh yang tidak terpengaruh apapun dari luar diri kita, dari luar tubuh kita. Iya, jadi karena stoikism itu udah terbentuk ya di diri gue juga gitu beberapa ya. Ini mungkin correct ya if I'm wrong ya guys ya. Jadi iya, jadi gue ini ya, gue dibesarkan di keluarga yang azan ya, bener ya. Apa namanya, di keluarga yang bener-bener ya, kita 4 menit lagi ya, ini satu lagi deh. Gue nggak percaya sama yang tadi itu, maksudnya Black Empat lah apa gift. Intinya gue tidak dididik untuk percaya dengan gift. Ini korek ya, ini terserah kalian. Karena menurut didikan keluarga gue, orang yang punya sixth sense, dukun, paranormal, apapun itu bukan gift. Bagi gue itu adalah penyakit. Itu menurut gue, terserah kalian. Karena sejatinya manusia normal, kalau menurut gue nih, salahin aja gue ya. Kalau manusia normal kayak gue sekarang nih, punya mata, tangan, duri, that's it gitu. Kalau ada yang punya sixth sense berarti itu penyakit. LGBT, paranormal, indera keenam, apapun itu, menurut gue, pandangan gue, itu penyakit. Dan itu lo harus hilangin gitu. Karena apa? Nabi aja nggak punya sixth sense gitu loh. Kalau Nabi gue percaya gift, karena Nabi sempurna gitu loh. Dia dikasih kelebihan sama Tuhan gitu loh. Dikasih mujizat dan segala macam.
Kalau kita manusia yang kayak sekarang nih, ada yang bilang gue six sense, gue anggap itu lo harus hilangin karena lo nggak normal. Bagi gue itu penyakit, itu kan menurut pandangan gue gitu. Para hadirin ya betul, tapi penting itu ada di hati bapak-bapak ya. Apapun itulah maksud aku tuh, yang di luar sewajarnya manusia yang ada zaman sekarang. Kalau seandainya ada yang berbeda dari kita gitu loh, itu ya apa ya, itu kayak LGBT itu kan bukan itu, kalau kita berpikir itu gift juga sebenarnya kan berbeda dari manusia normal pada umumnya. Kenapa yang six sense yang doang yang dibilang gift gitu loh? Harusnya rata aja semuanya gitu loh. Talenta untuk mencintai sesama cowok, talenta gift mencintai sesama cewek, kenapa nggak disamain gitu? Berarti kan dia kebutuhan khusus juga. Nah, LGBT penyimpangan, ya menurut gue kan itu penyimpangan juga. Kenapa lu berkomunikasi dengan makhluk astral, itu udah penyimpangan. Lu masuk ke zona apa, dimensi lain gitu loh, itu udah penyimpangan gitu. Jadi makanya aku bilang kan aku nggak tahu, kalau keluargaku juga sih, keluargaku juga nggak suka ngelihat orang yang gue six sense nih, gue punya indra keenam. Menurut kita itu penyimpangan. Menurut kita lu udah cacat mental. Menurut kita lu nggak normal. Ya udah, memang nggak normal kan? Kenapa yang LGBT doang yang dibilang nggak normal gitu loh? Yang punya indra keenam malah dibilang gift. Kok lucu gitu loh? Itu keluarga gue kan suka gue gitu loh. Cuman gue nggak mau menggiring opini nih. Gue cuma menjelaskan, gue ngelihat orang itu ya stoikism yang menuntun gue melihat orang itu sama semuanya. Lu mau ngomong lu pinter jadi dukun, mau gue nggak peduli, I don't care gitu loh. Karena simple aja gitu loh. Kalau lu punya six sense, lu hidup lu nggak bakalan ruwet kayak sekarang gitu loh. Orang psikologi aja naik di sini masih ruwet kayak hidupnya. Orang pembaca tarot aja naik di sini juga masih ruwet hidupnya. Pembaca tarot dan segala macem gitu. Jadi stoikism gue berlaku banget gitu. Berlaku banget untuk ngelihat semua orang sama gitu. Jadi semua orang pernah punya masalah di posisi yang paling rendah, pernah mencintai sedalam-dalamnya, pernah galau. Jadi kalau lo ngerasa punya gift, punya dukun six sense, harusnya lo bisa lebih tajir, harusnya lo bisa nggak galau, harusnya lo bisa dapetin apa yang lo mau. Gue pengen mobil minggu depan, harusnya bisa dapet. Tuh logika. Kalau lo nggak ini, jangan gila-gila ngomongin gift deh sama gue gitu. Lo nggak percaya lo punya gift, coba gue tantang lo nih, lo punya gift indra keenam, lo bisa ngeliat setan dan segala macem atau jin. Coba lo atur setan lo, jin lo bakalan begini, bakalan begitu. Nggak bisa kan? Lo tuh cuma cacat, udah selesai. Itu keluarga gue gitu loh. Mungkin agak sedikit bertentangan sama yang orang, makanya gue nggak bisa ke-trigger. Gue selalu mengambil beberapa logika dalam hidup gitu loh. Ya stoikism itu salah satu yang nggak penting gue lepasin. Collab sama Hargume ya boleh-boleh aja sih, cuma nggak kuat ini ya, nggak kuat followers gue. Logika banget iya. Karena dosenku juga ateis sih by the way gitu loh. Jadi makanya ditambah itu juga. Tapi bukan berarti aku nggak beragama ya gitu. Bukan muslim gitu kan. Aku belajar gitu loh. Bukan muslim-musliman gitu loh. Jadi benar belajar gitu. Nah itu juga aku ngeliat. Ya mungkin kalian mau paham mau nggak terserah. Tapi itu didikan keluarga aku ya. Waalaikumsalam. Itu teman-teman. Jadi ya, mungkin kalau pandangan orang pandangan gue beda gitu. Jadi makanya gue nggak tergiur dengan oh ini bisa baca garis tangan, oh ini gini-gini. Boleh, gue akan menghargai gitu loh. Kalian mau tarot-tarotan, mau baca-baca garis tangan, mau ramal-ramal gue gini-gini. Coba kalau gue balikin, kalian sakit hati. Lu bisa baca garis tangan, hidup lu modelnya kayak gimana sih? Sampai kayak gitu-gitu gue gitu loh. Hidup lu sejauh apa sih gitu loh. Coba gue tantang lo setahun ini, lo bisa jangan halu, jangan sok-sok gini gitu loh. Gue skip, gue bilang gitu. Skip aja deh, nggak usah ala-ala deh, gue bilang gitu. Sebenarnya gini, kalau kita mau ngomong seperti itu, kita tuh punya manusia itu dibekali sesuatu yang kita belum mengenal, gitu. Manusia tuh dikasih sesuatu dalam tubuh kita, dalam diri kita. Itu banyak harta, banyak sesuatu yang bisa digali sebenarnya. Lah, kita mau belajar atau enggak? Bagian dari insting, intuisi, dan lain-lain, itu harus kita tahu mana porsinya.
porsi insting mana, intuisi mana, dan yang lain-lain mana gitu. Ketika kita udah tahu hal seperti itu, kita akan bisa menempatkan pada porsinya masing-masing. Jadi kalau misalnya ini nggak percaya dengan adanya ramalan itu nggak akan sukses karena gue nggak percaya. Iya. Intuisi gue nggak ada di situ. Jadi gini loh, Kan budaya. Ini Jadi kita ngomong agak mindset. dalam ya. Jadi budaya itu kenapa bisa terjadi kayak santet misalnya. Kenapa itu hanya berlaku di Jawa misalnya ya, atau di Indonesia kayak santet misalnya. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia itu percaya. Lah, itu bukannya energi di Kalimantan juga besar ya. Ya kan Indonesia, gue bilang Indonesia. Oh, gue kira Dengerin Jawa. dulu. Indonesia itu kan banyak yang percaya. Makanya energinya itu ngumpul. Energinya ngumpul, energi kepercayaan itu muncul pada akhirnya menjadi kenyataan beneran. Coba kalau itu diberlakukan misalnya di Amerika. Gitu, santet misalnya diberlakukan di Amerika. Karena mereka energinya mereka nggak percaya, banyak bagian orang besar yang nggak percaya. Makanya itu nggak terjadi dan itu bisa dikatakan nggak ada di sana. Gini deh, contoh kecilnya, ketika kita punya anak, terus kita bilang anak kita minum es, nanti kamu batuk loh gitu. Tapi saudara-saudara kita, nenek kita, ibu kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita bilang enggak boleh batuk kok. Orang cuman es. Lah bisa jadi ya karena energi mereka itu yang paling banyak, itu tuh nggak akan batuk. Energi gue kalah gitu loh. Jadi batuk itu nggak terjadi gitu loh. Nah itulah yang membedakan budaya sama kepercayaan-kepercayaan tertentu tuh seperti itu gambarannya. Kalau menurut gue gitu. Yeji bener juga sih. Kalau kita emang bisa nyantet, kenapa nggak santet aja tuh penjajah dari dulu ya kan? Pada mati-mati semua. Kenapa bisa dijajah selama itu gitu kan? Ya iya. Anggap makanya tapi ya mau nggak mau itu realita yang kita hadapi, realita yang ada gitu. Kita mau memungkiri model apapun, kita mau memungkiri kenyataan yang ada, tapi itu kenyataan. Bahwasanya ada orang yang bisa nyembuhin tanpa ngapa-ngapain juga bisa. Ya. Gitu loh. Iya kan? Tanpa mungkin alat kedokteran atau apa itu bisa, dan itu kejadian gitu loh, dan itu ada gitu. Kita kalau yakin sama Tuhan kayak kemarin aku bilang air putih aja kita minum, kita baca doa sendiri tanpa bantuan orang pinter gitu. Kalau kita yakin sama Tuhan bisa sembuh kok gitu. Keajaiban itu pasti ada. Betul juga Kak sebenarnya. Mujizat, keajaiban itu ada intinya sama orang yakin sama Tuhan gitu loh. Iya, ya kita harus bergantung sama Tuhan itu wajib. Oh iya. Ini apa-apa ke dukun gitu kan, apa-apa diramal, apa-apa ya karena intuisi kalian ke situ, mindset kalian ke situ terjadilah gitu loh. Akhirnya kalian apa sesat, secara nggak langsung kalian udah musyrik gitu loh. Tapi Kan gini, serem. Lik, lu percaya nggak nih kalau ada orang yang diutus Tuhan untuk menguji kesabaran gitu, percaya nggak? Percaya dong, ya itulah percaya. tentunya. Orang yang datang ke kita kan kalau nggak ujian, kalau nggak kita belajar dari dia gitu kan. Jadi nggak semuanya datang ke kita itu manis-manis saja. Orang yang datang itu pahit, tapi buat kita belajar gitu. Jadi makanya itu bisa terjadi di pasangan kita, teman kita, sahabat kita, gitu. Jadi tapi kalau udah menguasai yang tadi gue bilang mental illness lo udah bagus, orang yang datang seperti apapun itu, Kak Jen, lu nggak akan ke-trigger dengan kebencian dan dendam tadi itu. Lu akan biasa aja. Oh ini pelajaran nih, gitu. Oh ini cobaan nih, gitu kan. Jadi kita nggak bisa benci, kita nggak bisa dendam, gitu loh. Kalau mental kita mental kita kalah, itulah terjadi traumatik. Disitulah terjadi traumatik, disitulah terjadi sakit hati, disitulah terjadi mati rasa, gitu kan. Kalau sama pasangan, ada yang nggak nafsu sama cewek lagi, sama cowok lagi. Kenapa gua menjadi pecinta sesama karena gua udah trauma sama ini, ya karena mentalnya nggak kuat, gitu. Dia nggak menganggap itu sebuah cobaan, ujian. Dia menganggap itu perjalanan hidup. Itu hati-hati juga, perjalanan hidup gue, gitu kan. Ya perjalanan hidup gue begini, takdir gue begini. Ya lu yang memilih, lu yang memulai, gitu. Di sini pemikiran aku enggak sih. Kalian tuh sosok berbeda. Mas Dian sama kalian itu sama Nick itu berbeda banget itunya, cara pemikirannya. Cuman kalian berbeda seperti apa ya? Perbedaan kalian itu menyatukan. Kalau Nick dia
apa ya, aku nggak nilai ya nih, cuman menggunakan logika, sepenuhnya logika. Sukses, terima kasih Kak Jen. Sepenuhnya logika, sepenuhnya. Kalau Mas Dian itu masih apa ya, ada itunya apa, percaya sama hal-hal yang seperti misal apa. Oh tapi kalau primbon aku masih oke sih Bang. Primbon gitu-gitu masih aku tolerir sih, karena kalau udah menyangkut tanggal lahir plus detik lu lahir, menit lu lahir gitu kan, itu kan semua orang bisa berbeda banget ya gitu. Detik itu bisa berbeda loh. Lu lahir tanggal 4 Juni sama kayak gue di jam 4 subuh, tapi detik kita bisa berbeda loh gitu loh. Nah itu gue masih bisa pelajarin tapi susah. Gue kalau mau belajar ke arah situ sama orang yang pintar primbon, tapi itu susah memang. Dan gue nggak mampu gitu loh. Tapi kalau yang cuma tanggal doang itu bisa berbeda. Makanya gue nggak setuju, nggak terlalu ini zodiak sama tarot sama itu pada mental-mental gitu loh. Mungkin karena gue nggak yakin juga gitu loh. Cuman itu bisa juga bahasanya itu bisa terjadi karena didikan waktu kecil atau lingkungan bentukan mental seperti itu. Waktu kecil, gue kan Arab Cina ya teman-teman ya. Mungkin ada yang udah tahu dan enggak ya. Gue kan Arab Cina ya. Complicated sebenarnya didikan gue. Dari Arabnya gue dapat religinya. Jadi nyokap gue tuh sangat religi banget. Bokap gue sangat Cina banget, koko-koko banget gitu kan. Makanya gue nggak dapat fam Arab karena bokap yang Cina, bukan bokap yang Arab gitu. Jadi kalau udah masalah sedekah, bah gila. Lu sedekah yang lu harus pikir karyawan lu tuh harus dikasih makan. Kalau ngasih pengamen tuh nggak usah 10.000, kasih 5.000 aja puas. Nyokap gue bilang kalau sedekah nggak usah mikir-mikir, Pak, kasih aja gitu loh. Nanti dibalas sama Allah gini. Itu kontradiksi banget tuh pertumbuhan gue di posisi kayak gitu loh. Dan akhirnya ya gue menjadi orang yang beragama, tapi di sisi lain gue berlogika juga gitu loh. Ini masuk akal nggak nih gitu. Apapun, makanya tadi gue bilang primbon nih oke nggak sih gue pelajarin gitu loh. Tapi gue nggak nyampe otak gue karena ribet. Gue udah ada bukunya gitu temen gue gitu kan, tebel banget gitu kan. Itu detik-detik aja dibahas, hari sampai hujannya dibahas. Itu loh hujan apa enggak detik sekian, anjrit gue bilang. Mbok mana gue tahu ya, kata gue. Nah seandainya lu bisa tahu nih, lu lahir tanggal 4 Juni jam 4 subuh, menit ke-10, detik ke-16, di situ posisinya lagi hujan, di situ hari Selasa, terus di situ lu dilahirin sama tante lu apa sama om lu apa sama bidan sama apa, itu lu di atas tikar apa di atas kasur, di atas tanah. Kalau lu ngebelajar primbon itu bisa sejauh itu loh, gitu. Maksud gue, mungkin itu bisa kebaca ya, tapi gue nggak, gue seberat itu ngaruh gitu loh, kayak energi tadi. Tangan pertama yang megang lu aja tuh bisa dibahas sama mereka. Tangan yang megang lu tuh suster ya, gitu loh. Cewek itu bisa cowok juga gitu loh. Itu ngaruh gitu loh. Tangan yang megang pertama kita tuh energi pertama yang dikasih ke kulit kita gitu loh. Ribet gitu. Iya. Yang itu tuh standar aja, kalau yang di Google itu standar doang. Tapi kalau kalian ngulik nih, wah gila deh, parah. Mungkin kalau di Cina itu persamanya di Sio ya. Kalau mau diribetin lagi, bah itu mungkin bisa terbukti. Perjalanan ini lo ya, percintaan, karir apa, itu bisa terbukti kalau menurut gue ya, bisa dipelajarin. Cuma yang namanya manusia mungkin dikasih batasan sama Tuhan, lo nggak akan bisa ngelampauin gue. Dibalikin lagi, disitulah mental gue jatuh. Oh ya udah, gue nggak akan pelajarin karena nggak akan bisa melewatin Tuhan gitu loh. Dia ternyata cuma ngasih rambu, endingnya tuh ngasih rambu doang. Lo bakalan begini, lu ketika lu salah lu ngelakuin ini, oh ternyata rambu. Jadi makanya gue nggak percaya peramal dan dukun tadi, karena lu nggak akan bisa melampaui Tuhan. Kembali lagi ke situ, yang pada endingnya semuanya ternyata kembali ke situ, Bang Juan. Jadi makanya gue berlogika ya, gue beragama juga gitu, cuma sebagai pengingat. Ya pada endingnya semua sebagai pengingat gitu. Rambu-rambu sebenarnya. Makanya gue bilang kayak intuisi itu bisa kita pelajarin karena itu kayak rambu-rambu. Intuisi itu kayak gini ya, mungkin bagi teman-teman yang belum pernah dengar. Kalau insting, bedanya insting sama intuisi itu, insting ya tadi, ketika kita lapar kita cari makan, ketika kita haus kita cari minum, itu insting. Masing-masing manusia tuh dibekali insting.
Dan intuisi itu bisa kita gali dari kita sendiri. Intuisi itu kayak rambu-rambu, ya termasuk Koko gue tuh level 1 tuh koko gue guys, polo guys. termasuk primbon, termasuk siwa, termasuk apa itu termasuk intuisi. Jadi kode-kode manusia ketika kita sering menemukan angka sekian, kok sering banget gue nemuin angka sekian, itu sebenarnya bisa dipelajarin gitu. Intuisi itu lebih ke misalnya gue lewat sana nih, kalau gue lewat sana kok apes ya, kok gue selalu jatuh ya kalau lewat sana ya, dan besoknya lagi nggak lewat sana. Itu bagian dari intuisi gitu. Intuisi itu kayak mengamati segala sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup kita. Itu bisa kita pelajari. Ya gitu. Ya gue berbeda sih Bang Juan sama Bang Herdian. Gue berbeda, tapi ya kita gimana ya? Ya masih bisa nyambung itu ya emang bener juga sih. Kayak karena satu poin yang bisa nyambung kita itu kita sadar diri sih, itu aja sih sebenarnya. Gue ngobrol sama Bang Herdi itu, yang penting kita sama-sama sadar diri kalau ngobrol satu sama lain. Kayak kemarin kita ngebahas apa ya? Ngebahas tentang spenderan, ngebahas tentang baperan gitu. Nah kita sadar diri aja dulu. Jadi kita mau curhat apapun, nyambung aja ujung-ujungnya gitu. Iya, jadi nggak semua itu harus dipikirin ya. Kadang-kadang kita juga bahwasanya kita harus menyadari bahwa kita itu berbeda gitu. Iya. Itu udah kita sadari. Kita ini berbeda gitu loh. Nggak bisa kita menyamakan persepsi kita sama seseorang. Makanya ya udah santai aja. Ketika Nick ngomong gitu ya gue tanggapinnya juga santai aja gitu. Kalau lu nggak percaya itu urusan lu Nick gitu. Kalau lu belum sampai ke tahap itu ya itu urusan lu. Begitu juga Nick. Mungkin kalau lu belum sampai tahap situ lah itu urusan lu gitu. Di sini kan kita sama-sama belajar gitu kan. Gue cuma nyampein kayak gini ke Bang Herdi ya. Tiba-tiba ada yang ngomong gue gini, live-nya nggak berkualitas katanya. Live-nya nggak berkualitas katanya gitu. Nah kalau gue ambil poin gue kesel, mungkin gue akan samperin tuh orang, atau nggak gue ngomong di live tuh orang, atau nggak gue telepon tuh orang, atau DM tuh orang. Tapi kan nih gue sama Bang Herdi cuma ketawa aja gitu loh. Enggak sih, gue nggak emosi sih Bang, gue bilang gitu. Gue nggak emosi sih bro. Gue cuma nyampein aja gitu loh. Kok bisa ya dia ngambil poin itu gitu loh. Live nggak berkualitas gitu loh. Kok dia bisa ngambil poin itu loh gitu loh. Ngoceh-ngoceh kayak gitu. Dia ngoceh di live loh by the way. Bukan di DM atau apa. Dia di live ngomong, oh si itu yang berdua itu apaan sih live kayak gitu, nggak berkualitas. Ngomongnya gitu. Kalau lu emosi kan gitu lah. Gue sih menyadari ya udah mungkin bener juga gitu loh. Mungkin kita lebih bisa meningkatkan kualitas kita gitu kan. Ya udah gitu. Iya, ya ambil poin itu aja. Nah problemnya. Gitu. Kita memang ada kurangnya, ya udah ngaku aja gitu loh. Nggak curhat lagi cerita. Aku salam kenal. Tapi sih menurut aku kalau acara ini live ini berkualitas sih, berkualitas. Soalnya gini, sebagian manusia itu pengennya didengar. Jadi kalau di TikTok ada acara seperti ini, gue dukung banget. Makanya aku bilang sama dia, yang punya ide itu siapa? Ini bagus banget acaranya. Yang punya ide dia. Ini Black Rose bener, dia nggak nyimak. Makanya itu masuk keluar terus bilang orang cerita doang gini nggak kualitas katanya. Nggak apa-apa. Terserah kan gitu. Haters kan pasti ada ya. Nggak, bukan haters juga. Tapi ya udahlah gitu. Namanya orang kan punya pandangan beda-beda gitu. Ya udah. Gitu. Ya udah ya, kita kan nggak ngambil poin itu. Takutnya rezeki kita seret ya kan. Oh iya ya Allah. Kesehatan kita kalau ngambil poin benci dan dendam sama orang itu ngaruh ke semua loh. Mental kita, energi kita jadi menurun. Nah itu percaya aku. Iya, aku juga percaya kalau masalah energi, frekuensi gitu. Cuma aku ngobrol sama dia tuh karena kita berdua kenal orangnya. Kok dia bisa sih ngomong kayak gitu di live gitu loh. Agak aneh sih gitu loh. Kecuali lu ngasih masukan nih, habis itu nggak apa-apa. Misal kayak Bang Juan, live lu biasa aja, boleh nggak gue ngasih masukan supaya lebih menarik? Nggak apa-apa juga gitu loh. Oh, makanya aku sering typing di situ. Disclaimer dulu guys, acara ini sebisa mungkin memberikan solusi tanpa menggiring opini. Ya. Iya. Apa itu? Karena ini kalau istrinya curhat, nanti suaminya lihat gara-gara dua orang itu kan. Maksudnya aku sering typing seperti itu. Iya. Iya.
Ya pandangan orang tuh beda-beda. Tapi kalian bisa ngerti maksudnya sikap seseorang tuh bagaimana, kalian bisa ini kok bisa tahu. Cara menanggapinya gimana kalian juga bisa Pastinya. tahu gitu kan. Ya kita belajar banyak dari situ. Pasti Kak Eva. Ya udah ya teman-teman ya. Mau sholat zuhur, mau makan siang. Apalagi Mas Juan? Dan mungkin Ya. mau Udah sih, yang penting aku tuh udah ada acara seperti ini di live TikTok itu udah bersyukur banget. Soalnya kenapa? Sebagian manusia tuh pengen didengar itu. Live ini bermanfaat dan aku selalu support. Oke, thank you banget. Cookies ya. Memetek, nah. Memetek, nah. Tapi makasih udah denger sih, makasih udah denger. Sebenarnya aku nggak butuh solusi, saya emang pengen didengar aja. Iya, paham. Ya, makanya kita perlunya mengamati tuh begitu. Ketika ada orang yang datang ke kita untuk ngobrol, untuk bercerita, kita amati aja ini orang maunya kemana gitu. Kasih Kak Rita. Ini orang maunya bagaimana? Jadi kayak cuman pengen didengar atau mungkin pengen ada solusi atau pengen kemana arahnya. Nanti kita bakalan lama-lama bakalan ngerti kok. Belajar untuk itu. Ya, Ayo Mas makasih, ke Kawa udah jam 12. Iya. Kawa udah mau tutup. 10 menit lagi. Ini tuh serius gak mau ngajak Kawa beneran gak? Kalau gue tantangin gitu pasti dia juga gitu. Kalau Mas Dian gak mau sama aku nggak apa-apa sama. Tuh, Bang Juan tuh mau tuh. Tuh, Orangnya bisa menghibur loh. Oh ya, dekat pengalaman Bang Udahan ya. Iya, makasih Kak. Pegawai KUA enggak. Aku pernah berpengalaman di KUA soalnya. Karena jam tertentu tuh udah pegawainya udah kayak males-malesan gitu. Besok aja ya Pak gitu. Gue semudah ini dipanggil Pak, gue gak terima juga kadang-kadang. Beneran Mas. Mau dipanggil kakak gitu. Mau nikah sama orang yang ada duitnya emang, Kak Salma. Yang senyum-senyum. Ambil positifnya ya. Ya emang ambil positifnya aja. Iya dong. Ntar Mas Juan opsi terakhir. Justru yang banyak duitnya tuh Mas Juan, Kak Salma. Jangan salah. Harusnya di opsi pertama. Tuh Gitu Bang loh. Juan tuh. Dia cuma butuh pasangan loh sekarang. Gak ada juga nih man kali pakai kawa. Jam 12 ke kawan nanti penghulunya lemes lagi nih. Ya dinikahkan ya Bang Wijaya Herdian sama Salma. Aduh. Kayaknya gue kayak ngimpi gitu ya. Kalau menikah lagi tuh kayaknya seolah-olah ini mimpi nggak ya kadang-kadang gitu. Karena gue belum kepikiran guys. Jadi kayak kalau gue mungkin menikah lagi ini mimpi nggak ya gitu. Tapi ingat Mas Dian yang aku bilang ya. Harus harus ini. Iya. Harus. Jadi gini ya, kesadaran penuh itu penting karena kenapa? Ketika kita memutuskan sesuatu dengan buru-buru, hasilnya juga akan buru-buru. Itu udah terbukti guys. Karena gue ngobrol sama hakim, karena teman-teman gue di pengadilan dulu juga banyak pesan yang disampaikan ke gue. Jadi gini, besok lagi kalau nikah nggak usah buru-buru, karena perceraian terjadi itu karena kebanyakan itu memutuskan menikah buru-buru. Gitu. Secara nggak tahu ya kenapa, itu masih gue pelajarin juga. Gitu. Tapi bahwasanya kalau hakim itu ngomong 99% orang yang memilih berpisah dengan pasangannya itu 99% juga itu sebenarnya masih saling cinta, tapi nggak pingin saling menyakiti gitu, hanya nggak pengen saling menyakiti. Itu hakim itu bilang gitu ke gue karena untuk meyakinkan kamu yakin mau pisah gitu. Ya karena memang seperti itu memang real gitu. Nah, scary buat cowok enggak sebenarnya, cuman sekarang tuh kayak ntar dulu deh gitu. Gitu deh teman-teman. Jadi kayak ada fasenya. Mungkin faseku tuh masih di masa lalu. Gitu. Ya udah, yang dilamar yang mana guys? Jadinya Mungkin yang mana nih? Kalau gue merasa Oppo, beruntung welcome ya. back. Gue merasa beruntung masih sempat menikmati. Misalnya gue besok meninggal pun gue udah menikmati yang namanya menikah gitu. Kasih Kak. Tapi Mas Juan, Iya. Mas Juan ini belum pernah menikah guys. Jadi kalau dia misalnya ada apa-apa besok kayaknya bakal nyesel hidupnya. Makanya Mas jangan Bakal nyesel hidupnya, bakal nyesel matinya. saya
Aku scared sih. Yang iya bentar lagi Kak. Iya bentar lagi dong Kak. Karena tadi juga agak telat kan dan ngobrolnya asik sih ini. Gitu. Ya wis lah ya. Ya wis. Bukan milih-milih bukan. Yang milih itu wajar. Cuman kayak ketika hati kalian belum tergerak tuh gimana sih rasanya gitu. Mau melangkah tuh berat banget gitu. Oke. Udah deh teman-teman ya. Amin. Makasih ya. Thank you. Ya. Makasih Bang Juan, makasih Sama-sama nih. semua. Udah tap-tap, udah di-share, udah di-tapping, udah Kalau di-give. udah saling follow belum kalian? Sama Nick udah. Udah. Oke. Makasih semuanya yang udah mampir, salam kenal, yang belum kenal. Semoga sehat selalu, yang sakit semoga cepat sembuh, yang belum berjodoh semoga dapat jodohnya, Amin. yang galau semoga keluar dari kegalauannya. Amin ya. Yang ngirim gift yuk ditungguin lagi giftnya. Lo ngomong gitu karena Kak Salma masih nongkrong di atas ya kan? Parah emang. Enggak gitu. Guys, makasih ya buat waktunya, buat Makasih, Kak. support Makasih, Kak kalian. Salma. Kak selalu. Apapun itu, tap-tapnya, love orange-nya, share-nya, posting ulangnya, apapun itu. Wah, makasih beneran kan. Begitu di sini langsung keluar ya. Nah, aku nggak masuk nyindir ya Kak. Aku cuma menyampaikan isi hatinya Nick aja ini. Nanggung sih jadi terbuka. Semoga kita sehat-sehat semua. Semoga kita mendapatkan rezeki pada hari ini yang berlimpah dari berbagai arah, dari berbagai sumber, dari hal yang disangka dan nggak disangka. Kesehatan, kemudahan, kelancaran, ilmu yang bermanfaat sih itu penting juga. Makasih Arsen, Momot yang udah aktif. Makasih ya, buat ya teman-teman semua ya. Makasih yang Mas Juan, thank you ya. Mas Juan nanti buka room dong, karena aku hari ini kayaknya nggak mana kayaknya ya, sekitar jam 2 jam 3 udah free kayak. Nanti habis ini aku Lo ngomongnya di sini, pasti banyak di bawah juga pengen lu masukin. Kocak lu. enggak. Nanti Ijal aja yang suruh aku buka room. Kalau Ijal free hari ini. Arsen, Free enggak sih? Arsen mau live nggak? Di room Free. Arsen aja tuh ngomong kita. Boleh, ntar Arsen mau live nggak? Nanti kabarin aja share deh. Bisa aja. Habis ini aku mau sholat terus makan, nggak kerja. mandi. Enggak, free aku. Arsen live Oke. dong, sering-sering Kalau- live dong. Kalau Mas Dian di rumah, aku tak samperin hari ini. Di rumah enggak? Aku di rumah hari ini, Serius. serius. Aku Tak samperin nih. Tak samperin aja ya. next time aja yang kayak waktunya panjang itu. Oh yaudah next time aja ya udah. Ya, yang waktunya kira-kira panjang enak kayak kemarin gitu, 3 hari 2 hari gitu. Tapi next time aja ya udah. Emang dari mana sih OTW-nya Bang Juan? Pekalongan. Aku sama Berapa jam? Berapa kalau jam? ke sana ke rumahnya Mas Dian itu 3 jam, 3 jam. 3 jam sih soalnya kan belum hafal jalan. Kalau udah hafal jalan paling 2,5 jam udah nyampe. Enak ya. Lagi galau langsung OTW. Enggak sih sebenarnya aku tuh pengen jitak tapi nggak sampai. Pengen jitak tapi nggak sampai aku. Kak Salma ngajak nikah nggak OTW. Jangan ganggu. Jadi gini ya guys ya. Jadi gini, kalau aku nggak punya prinsip. Jadi kayak aku harus bisa memilah. Iya. Ketika orang ini aku pertemukan sama orang ini gimana kira-kira cocok nggak gitu. Ketika temanku sama-sama datang kayak Mas Juan di waktu yang bersamaan, aku pun juga nggak aku temuin, mereka tuh nggak aku pertemukan gitu, nggak. Karena orang tuh punya masalah pribadi fase masing-masing. Aku pertemukan takutnya jadi nggak bagus gitu. Kemarin yang datang ada beberapa orang yang datang, Mas Juan juga datang, jadi kayak aku harus membelah diriku jadi beberapa gitu. Oh iya. Aku di nemuin Jakarta. Aku nemuin Mas Juan tuh jam 1 malam nih. Dan perlu perjuangan ya. Iya, Bannya bocor. Wah, hujan. Gue harus ganti ban sendiri malam-malam jam 12, bayangin. Kayak abis nemuin teman gue ke sama anak gue terus Mas takut Juan nggak bisa gitu. balik. Oh iya. Kak Salma takut nggak bisa balik katanya kalau nyamperin lu. Ya udah barang-barang gue deh ntar gue seret. Ayo pulang ke Jakarta. Ayo pulang ke Jakarta. Guys, kalau mau kesini tuh hotel murah-murah ya. Kalau mau Kabupaten Semarang tuh Ananda. bagus, banyak destinasi wisata yang bagus. Kalau kalian kesini hubungin gue, biayanya murah kok gitu. tanpa AC dijamin nggak bakal gerah ya. Gerah. Nggak bakal gerah. Di sini dingin. Adem ya. Nggak ada nyamuk.
Gak ada nyamuk. Enak tuh buat curhat sambil ngegitar-gitar. Dan di sini ribuan hotelnya tuh, bisa dibilang ratusan bahkan ribuan hotel di sini itu. Gitu. Iya, makanan murah-murah, hotel murah-murah. Pas. Ya apa nih? Biar jalan-jalan dong. Ayo kok kita ke Jogja yuk kok. Kok gue pelit banget. Ini lewat apa? Ya kalau mau kesini DM aja ya. DM. Gue yang Ya. dua hotelnya berapa sih kemarin? 70.000 70.000 ya? Ayo aja lu. Iya, 70.000. Ketemu si Herdian nih. Ayo ke Jogja ya. Solo aja. Nyari sesuatu yang menyenangkan. Rabu gue ke bisa nggak Jogja. Pulang-pulang. Gue Rabu ke Jogja. Ini udah Ya Sama udah anak tuh. Sama anak Dia Rabu di Jogja kok. Ini Senin ya, Senin, Selasa, Ayo. Tempat dia boleh juga sih. Senin, Selasa, Semarang Rabu. banyak. Jadi Rabu. Destinasi kalian bisa searching destinasi wisata di Kabupaten Semarang tuh oke. Ya gue sekalian promosi karena gue bagian dari itu. Ayo kok Nggak ke- kereta paling berapa sih? Ke Jogja paling 180 ya? Jogja ada acara apa di Jogja Mas Dian? Aku mau ke makamnya Mbah Berarti lama di situ. sama anak, gak paling sehari. Sehari. Sama anakku tapi. Ya udah itu acara keluarga. Itu acara keluarga jadi aku nggak. Ayo kok naik Ayo, kereta sini. aja yuk bisa yuk. Ya sama sini nggak apa-apa teman-teman. Ngomong aku juga lagi. Soalnya kan besok aku ke Wonosobo, ke Dieng. Kapan? Besok. Besok itu. Oh. Besok. Sama siapa? Biasalah sendiri sama angin. Bus. Ya sebelum ya Semarang boleh. Yaudah ya guys ya. Udah aku mau sholat. Boleh Kita juga diagendakan semua yuk, sholat. boleh diagendakan yuk, boleh. Kita seru-seruan ya. Iya. Dah, terima kasih ya buat teman-teman ya. Ntar DM aja ya. Atau Arsen mau live nggak? Ntar aku masuk, ntar aku parkun. Ngobrol. Nggak, masalahnya ngobrol di situ gitu loh. Kalau nggak nyanyi juga gitu. Gue lagi pengen nyanyi boleh. nih. Gue agak mumet. Ya udah nanti Mas aku. Oke, yuk. Iki Mas oh. Udah. Tapi nanti DM aja. Gue sholat dulu ya semuanya. Makasih ya teman-teman ya. Bang Juan kalau live share aja. Share. Lunar Iya. atau mau live? Live kok jualan ntar. Gak usah. Mas Juan jualan Mas Juan. Oh Ya. iya ya udah. Kita di roomnya Arsen aja momot gue. Kalau nggak Lunar nih. Kalau nggak Atau Lunar Salma. juga. Kalau Salma mah malam dia. Bye bye. Makasih semua. Bye-bye. Makasih Kak Bye. Maria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh.